Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Sania Pratiwi dengan NPM 10120102 dari kelas C5 Manajemen untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Pendidikan Agama mengenai Ma'rifatul Insan. Diawali dengan Ta'riful Insan atau definisi manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur tanah atau unsur bumi dan unsur ruh atau unsur langit. Dari dua unsur tersebut terciptalah manusia dengan dibekali dengan beberapa potensi. Yang pertama kalbu, yaitu tekad atau rencana yang diniatkan dalam hati dan diyakini. Yang kedua akal, manusia dituntut untuk mencapai ilmu agar manusia dapat hidup di muka bumi. Dan yang ketiga adalah jasad. Jasad merealisasikan dari kalbu dan akal. Allah membekali manusia dengan diberikannya amanah. Yang pertama ibadah, sesuatu yang dilakukan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Yang kedua adalah khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi dengan pilihan. Kita mau mengembangkan amanah ini dengan baik, maka Allah membalas perbuatan kita dengan surga. Tapi sebaliknya, jika kita tidak amanah, maka Allah memberi balasan yaitu neraka. Hakikat insan atau hakikat manusia. Manusia harus memahami hakikat dari kehidupannya sebagai manusia. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan atas dasar fitrah sebagaimana makhluk lainnya. Sebagai makhluk berdasarkan fisiknya, manusia termasuk lemah dan memiliki keterbatasan atau kekurangan. Manusia juga makhluk bodoh yang tidak mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan. Dan manusia tidak dapat berdiri sendiri, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Dimuliakannya manusia, ditiupkan ruh serta diberi keistimewaan berupa akal pikir dan ditundukkannya alam padanya, dan dibebani dengan beribadah karena Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya serta menjadi khalifah, serta manusia bebas memilih. Allah memberikan pilihan apakah manusia memilih jalan al-iman atau al-kufur, dan yang terakhir adalah balasan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, apakah berakibat surga untuk orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau berakibat neraka untuk orang yang kafir tempat mereka adalah jahanam. Atakatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Meliputi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati untuk mengetahui dan membedakan segala potensi dan kelebihan manusia. Mereka harus mempertanggungjawab dan menyadari perannya, seperti al-mas'uliyah atau tanggung jawab, kesadaran diri terhadap semua tingkah dan perilaku atas perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, yang harus merasa dari dalam hati dan kemauan diri sendiri. Untuk memikul tanggung jawab terbagi menjadi dua. Yang pertama al-umanah, sikap amanah, kepercayaan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan akan dianugerahi al-khilafah atau kepemimpinan, serta al-khiyano atau sikap khianat, sikap pengkhianat, sikap orang yang akan diazabkan dan menghinakannya seperti anjing, monyet, babi, kayu, batu, laba-laba, keledai, dan binatang ternak. Nafsul insan atau jiwa manusia. Menurut Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia, yang tergolong menjadi dua, nafsu al-hawa dan ruh ahru. Jika ruh di atas hawa nafsu, jiwanya yang selalu merasakan ketenangan yang disebut nafsu mutmainnah. Contohnya, kehilangan kemalasan untuk beribadah, jiwanya menjadi tenang karena banyak berzikir Allah, mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, ruh yang didominan atas hawa. Manusia akan ringan untuk beribadah, berkorban, berjihad, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, kondisi di mana akallah yang paling berperan dan menjadi konflik batin penuh kebimbangan disebut nafsul lawwamah. Dengan dua keadaan, pertama, menempuh jalan istiqomah, dan yang kedua, bertahan di atas istiqomah tapi beberapa saat kemudian dikalahkan oleh syahwat, sehingga dia melakukannya dengan sengaja dan tidak melakukan ketaatan. Selanjutnya yaitu sifatul insan atau sifat manusia.
Sifat merupakan ciri khas yang ada pada diri seorang untuk membedakan dari yang lain. Sifat atau perilaku dapat diubah, namun watak atau karakter tidak dapat diubah. Jadi, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilhamkan kepada jiwa manusia itu yaitu melalui dua jalan. Yang pertama adalah jalan takwa atau mensucikan diri. Contohnya, bentuk-bentuk mensucikan diri, bersyukur, penyabar, amat belas kasihan, penyayang, santun, dan bijaksana, serta selalu bertaubat, lemah lembut, jujur, dapat dipercaya. Dan yang kedua adalah jalan al-fujur. Contoh bentuk dari jalan al-fujur atau mengotori jiwa, tergesa-gesa, keluh kesah, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, sulit dipercaya, pembantah, aniaya, dan bodoh. Dari sifat tersebut, kita mengetahui sifat baik nantinya akan membawa manusia ke dalam kesuksesan atau keberhasilan menjadi hamba Allah di muka bumi. Tetapi, memilih jalan buruk akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Dan yang terakhir adalah hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu, kata abdun yang berarti penghambaan, dan ubudiyah yaitu perbudakan. Untuk memahami hakikat ibadah dengan merasakan banyak nikmat Allah dan merasakan keagungan Allah. Dengan tujuan beribadah, menghinakan diri, kecintaan, dan ketundukan. Dilakukan dengan penuh takut dan harapan, bertujuan sebagai tugas kehidupan manusia, karena kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah SAW sebagai seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, jangankan harta, jiwa kita pun milik Allah. Manusia adalah khalifah fil ardi, artinya wakil Allah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi, menjalankan sesuai dengan apa yang mewakilnya. Sekian materi mengenai Marifatul Insan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.